Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dipastikan pincang, saatnya STY buka pintu untuk back Premier League. Jack Brown jadi opsi lini serang Timnas di ASEAN Cup. Filipina punya mimpi bisa selevel dengan Timnas. Nova Arianto singgung bahaya star syndrome pemain muda. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Cina akan menjamu Indonesia pada 15 Oktober atau 5 hari setelah tim asal Sintayong bertandang ke markas Bahrain. Dibandingkan lawan-lawan Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina sepertinya bukan tim yang terlalu sulit untuk dirubuhkan. Di putaran kedua kualifikasi lalu, Cina tak terlalu jago-jago amat. Tim yang diotaki Branko Ivankovic hanya mampu mengemas 1 kemenangan dari 5 laga di grup C. Mereka nyaris tak lolos ke putaran ketiga kualifikasi karena mengantongi poin yang sama dengan Thailand namun unggul selisih gol. Selain itu, formasi yang diterapkan sang pelatih Branko Ivankovic ternyata tak cukup ampuh untuk mendulang banyak kemenangan. Keempat gelandang yang dipasang kerap kalah berduel dan tampak kesulitan untuk menutup pergerakan para jenderal lapangan tengah lawan. Tak sinerginya lini per lini membuatkan Timnas Indonesia untuk menjadikan Timnas Cina menjadi lumbung poin pun sangat terbuka lebar. Meski begitu, sikap ekstra waspada harus tetap dipegang teguh oleh Jay Izzes dan kawan-kawan mengingat Cina bisa saja membuat kejutan. Pemain Timnas Indonesia Jack Brown masih dalam masa transisi pasca cedera panjang yang menderanya. Pemain keturunan Indonesia-Inggris itu mengalami cedera ACL yang memaksanya absen cukup panjang baik di klub maupun Timnas Indonesia. Kendati sudah mulai kembali ke lapangan hijau, pemain Persita Tangerang itu belum banyak mendapatkan menit bermain. Ketika disinggung soal peluang kembali ke skuad Garuda, adik dari George Brown itu mengaku ingin fokus untuk mengembalikan kondisi fisiknya dulu. Ia pun mengaku bertekad untuk bisa berkembang di setiap waktunya, termasuk menjadi pilihan utama di skuad pendekar Cisadane. Tentu banyak publik yang menanti Jack Brown untuk kembali ke performa terbaik. Jack sempat masuk dalam skuad Timnas Indonesia U19 pada 2020 lalu. Di bawah asuhan Sintayong, Jack mencuri perhatian usai mencetak 2 gol atau brace saat melawan Makedonia Utara U19. Seperti diketahui, dia bahkan sempat digadang-gadang bakal menjadi penyerang masa depan skuad Garuda. Jika benar kembali ke Timnas, Jack Brown sejatinya bisa menjadi opsi untuk lini serang skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Kabarnya dalam waktu dekat Piala Presiden 2024 bakal digelar sekaligus sebagai mengisi kekosongan pramusim. Agenda tersebut membuat pelatih Sintayong diminta untuk memantau Piala Presiden 2024 untuk mencari pemain-pemain terbaik Timnas Indonesia. Setelah mendapat perpanjangan kontrak hingga 2027, Sintayong masih berada di Korea Selatan sejak berlibur setelah FIFA Matchday Juni. Selain memantau Piala Presiden 2024, Sintayong juga diminta untuk memutuskan nasib Nova Arianto. Nova Arianto sudah dikontrak PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia U19, di mana menurut Ketua BTN Sumarji, keputusan ada di tangan Sintayong saat ini untuk menentukan apakah Nova Arianto akan jadi asisten pelatih lagi di Timnas Senior atau fokus penuh pada Timnas Indonesia U16. Namun Sekjen PSSI Yunus Nusi belum bisa memastikan kedatangan Sintayong ke Indonesia. PSSI juga menunggu pelatih berusia 54 tahun itu untuk segera mempersiapkan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September mendatang. Tugas tidak mudah akan dipikul Indra Syafri yang dipercaya sebagai pelatih Timnas Indonesia U19. Fakta bahwa Timnas Indonesia U19 sudah lama tidak memenangkan gelar Piala AFF U19 menjadi tantangan bagi Indra Syafri. Skuad Garuda Muda terakhir kali bisa memenangkan gelar Piala AFF U19 tepatnya pada edisi 2013 silam. Artinya sudah hampir 11 tahun lamanya gelar juara Piala AFF U19 tidak mampu dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Kini berbekal status tuan rumah, Timnas Indonesia tentu ingin buka puasa gelar juara di Piala AFF U19 2024.
Menariknya, perjuangan timnas Indonesia U19 buka puasa gelar akan bergantung sepenuhnya di tangan Indra Syafri. Di atas kertas, timnas Indonesia U19 seharusnya tanpa kesulitan bisa melewati hadangan fase grup dengan mulus. Jika Nova Arianto bisa membawa timnas Indonesia U16 meraih gelar juara ketiga di Piala AFF U16, maka Indra Syafri diharapkan bisa membawa timnas Indonesia U19 meraih prestasi lebih baik di Piala AFF U19. Dengan ketokohan dan keberuntungan yang dimiliki Indra Syafri saat menangani timnas Indonesia level usia, maka harapan besar jelas ada di pundak Indra Syafri untuk membawa Garuda terbang setinggi mungkin di ajang tersebut. Meskipun gagal merengkuh gelar juara Piala AFF U16 2024, para pemain timnas Indonesia U16 telah mendapatkan popularitas yang tinggi. Namanya kini mulai dikenal publik karena bisa mendapatkan panggung bersama Garuda Muda. Sang pelatih Nova Arianto menyadari para pemain yang baru saja mentas bersama timnas U16 ini mulai terkenal. Salah satu efeknya yang mesti disadari ialah potensi anak-anak muda ini mengidap star syndrome. Sebab gejala psikologis semacam ini kerap menjangkiti para pesepak bola muda yang mulai mendapatkan nama setelah bersinar bersama timnas Indonesia. Efeknya pun cukup mengkhawatirkan karena pemain jadi cepat puas dan sulit berkembang. Sejak awal, Nova Arianto memang telah mengingatkan para pemainnya soal bahayanya gejala ini. Menurutnya, Evandra Florasta dan kawan-kawan masih memiliki jalan yang panjang untuk bisa mencapai level senior. Oleh karena itu, Nova tak ingin pemainnya cepat puas. Timnas Indonesia dipastikan pincang di lini belakang saat menghadapi Arab Saudi pada pertandingan perdana putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner dan Jordi Amat dipastikan absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kondisi ini membuat STY harus mencari formulasi baru untuk membuat lini pertahanan Indonesia tetap solid, mengingat lawan yang akan dihadapi pun jauh lebih berat dari putaran kedua. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika pelatih asal Korea Selatan itu mempertimbangkan memanggil kembali bek Premier League yang kini bermain di Ipswich Town, Elkan Bagot. Bek berusia 21 tahun ini bisa menjadi pengganti yang sepadan bagi Jordi Amat dan Justin Hubner karena memiliki pengalaman cukup tinggi di level internasional dengan mengantongi 22 caps bersama skuad Garuda. Terlepas dari polemik yang ada, Sintayong diharapkan bisa membuka pintu bagi Elkan Bagot untuk kembali berseragam merah putih. Terlebih Indonesia pun sangat membutuhkan tenaganya. Pelatih timnas putri Indonesia Satoru Mochizuki tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya melihat pemain keturunan Amerika Serikat Sydney Hopper yang ikut berlatih untuk pertama kalinya. Sydney hadir dalam sesi latihan sekaligus laga latih tanding yang digelar di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat 5 Juli lalu. Pemain berusia 17 tahun itu langsung memberikan kesan positif kepada pelatih Mochizuki lewat 2 gol yang diciptakan olehnya. Sydney membantu Garuda Pertiwi menang dengan skor telak 4-0 atas PSF dan itu tentunya menjadi modal bagus untuknya. Ini merupakan rangkaian persiapan timnas putri Indonesia yang akan melakoni 2 laga uji coba kontra Hong Kong pada 11 dan 14 Juli mendatang. Setelah laga, Sydney pun mengaku senang bisa memperkuat timnas putri Indonesia dan mengutarakan harapannya agar bisa tampil apik kontra Hong Kong nanti. Timnas Filipina jadi salah satu tim yang gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Azkals ini hanya mengoleksi 1 poin dan menerima 5 kekalahan di grup F. Namun sang pelatih Tom Stanford menjelaskan bahwa timnya masih bisa terus berkembang. Tujuan terdekat tentu agar bisa mencapai level tim kuat Asia Tenggara saat ini. Timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam masih menjadi tim papan atas dan sulit dikalahkan. Mantan pelatih timnas Malta ini menilai bahwa The Azkals harus bisa segera naik kelas apalagi dengan tambahan pemain keturunan. Jika kami di tahun-tahun mendatang dapat membangun tim yang benar-benar disegani, dapat mencapai level Thailand, Indonesia, atau Vietnam, dan kami secara teratur berada di Piala Asia. Kami mencapai putaran kedua di Piala Asia, maka itulah tujuan saya. Kata Tom Stanford dari laman AFC.